Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo semua, saya Rinaldi dan ini teman saya. Halo, saya Luisa. Ya, di podcast kali ini kita akan bergabung dengan Bu Cinka. Halo semuanya. Hai. Ya. Kemudian ada Kezia. Halo. Halo. Ya, kemudian ada Priscilia. Halo. Halo. Kemudian yang terakhir ada Valeri. Halo. Sudah lama ya teman-teman kita tidak bertemu. Sudah sekitar 3 bulan kita kuliah daring dan kita stay at home terus. Selama periode tersebut teman-teman ngapain aja di rumah untuk menghabiskan waktu? Kalau aku dari kegiatan sehari-hari, biasanya kalau makan kan beli di luar terus. Sekarang mulai belajar masak sendiri, nyuci baju juga nyuci baju sendiri, biar kayak memutus rantai kok. Aku di rumah lebih banyak ngabisin waktu bareng keluarga, karena kan selama kuliah tinggalnya jauh, nggak setiap hari bertemu. Tapi karena sekarang udah di rumah, semua punya waktu. kita jadi punya waktu buat makan bareng. Jadi lebih banyak buat ngobrol sih. Perkembangan COVID-19 ini hari ini sudah mencapai rekor 1043 positif. Nah, teman-teman berbicara tentang COVID-19 ini, ada satu puisi yang menjadi topik pembicaraan kita di podcast kali ini, yaitu sebuah puisi yang berjudul Siapakah Engkau Corona, yang ditulis oleh Marhalim Zaidi. Nah, berikut ini adalah puisinya. Nah, setelah menyimak puisi tersebut nih, bagaimana kiranya tanggapan teman-teman tentang puisi ini dalam podcast kita? Yang saya dengar dan saya lihat sih sepertinya ia ingin menyampaikan gimana perasaan masyarakat sebenarnya dalam menghadapi corona ya. Dari mulai mungkin kita resah, dari mungkin selama kita karantina di rumah, ya semacam ingin menyentuh para pembaca dan pendengar kayak inilah yang kita rasain selama corona dan kebimbangannya mungkin. Kalau untuk pendapat Kak Kezia gimana nih? Kak, jadi yang saya lihat dari puisi ini, dari kalimatnya yaitu siapakah engkau corona yang berkali-kali disebutkan, menurut saya penulis di sini menunjukkan rasa penasaran dan kebingungan akan corona yang baru saja datang di dunia dan menggemparkan semua orang, dan di situ penulis menggambarkannya sebagai sebuah makhluk yang hidup, bahkan manusia yang bisa mengusir kita dari jalan-jalan, dari keramaian, dari tempat-tempat publik dan sebagainya. Dan ini menurut saya puisi ini sangat mewakilkan bagaimana perasaan kita semua di saat menghadapi corona yang baru. Mungkin saya ingin tambahkan sedikit dari penjelasannya Kezia ya. Tadi Kezia bilang bahwa menganggap corona itu bagai makhluk hidup, itu kan berarti contoh dari majas personifikasi ya. Menurut saya penulis berhasil merangkai kata-katanya secara sempurna untuk menggambarkan setiap dari yang kita rasakan gitu, karena kita harus secara tiba-tiba dan mendadak berubah gitu, dan itu bukanlah sebuah pilihan gitu kan. Jadi sehingga menurut saya puisi ini berhasil menjadi suara yang merepresentasikan kita semua warga Indonesia dan bahkan seluruh manusia di dunia. yang saya pahami di sini ia menggunakan bahasa yang cukup sehari-hari. Puisi ini bisa didengar dan menyentuh banyak orang karena bersifat sesuai dengan aktual realita yang sedang terjadi, sehingga tidak hanya orang yang mahir ataupun memiliki keterampilan besar dalam sebuah penulisan, tapi orang-orang awam juga bisa memahami isi puisi ini. Menurut saya itu nilai jual puisinya sih. Benar banget. Jadi karena corona yang datang mendadak banget ini, kita harus juga beradaptasi secepat mungkin dengan protokol kesehatan yang diterapkan. Jadi hal itu pun berdampak bagi saya, karena saya sendiri biasanya suka keluar, suka berinteraksi. Tapi itu pun untuk kebaikan kita semua, baik pejuang-pejuang kesehatan maupun kita sebagai masyarakat biasa. Saya melihat ini membahas tentang, seperti tadi kata Luisa, mengenai kesehatan mental. Ketika kita sendiri
segalanya sepi. Tapi untuk banyak orang sebenarnya hal itu tidak selalu benar. Banyak orang yang di masa pandemi ini mereka harus menghadapi sesuatu yang mereka sudah hindari selama ini, yaitu diri kita sendiri. Banyak orang yang menghindari perasaannya, menghindari pikirannya. Tapi sekarang ketika ia ada di rumah, ia terkurung di rumah, ia harus menghadapi itu semua sendirian. Ia harus menghadapi apa yang selama ini dia hindari, yaitu pikirannya itu, perasaan itu, dan itu menjadi sesuatu keramaian yang baru. Yang saya tangkap dari frasa ini, saya bisa merasakan penggambaran rasa takut, putus asa, tapi juga putus asa dari orang yang tidak bisa lagi berharap kepada dirinya sendiri, dan dia hanya bisa berharap kepada Tuhan. Yang dia berharap dia bisa Tuhan mendengar doanya dan melindungi mereka di masa pandemi seperti ini yang penuh dengan ketidakpastian. Hal yang bisa membuat kita yakin hanyalah keyakinan kita, kepercayaan kita akan Tuhan yang Maha Kuasa, dan juga doa dan optimisme gitu. Sehingga api iman merupakan frasa yang dipakai bahwa kepositifan itu akan mempengaruhi proses penyembuhan mereka juga gitu. Untuk Valeri sendiri, pendapat mengenai puisi ini dan saran kepada pembaca yang ada itu apa ya? Menurut saya puisi ini adalah salah satu contoh dari orang yang berhasil menyalurkan emosi yang merepresentasikan suara masyarakat juga, dan saya berharap untuk orang-orang lain yang membaca puisi ini juga terinspirasi untuk membuat karya mereka sendiri di masa pandemi ini, di mana mereka punya satu sarana untuk bisa menyalurkan semua emosi mereka, semua pikiran mereka agar tidak ditahan sendiri dan menjadi sesuatu yang negatif bagi kita dampaknya. Ya. Kalau untuk Kezia? Kalau menurut saya, supaya setiap kita tidak bosan dan tidak stres di rumah, ada baiknya kita menggunakan masa-masa PSBB ini untuk mengembangkan bakat-bakat kita, membangun hubungan dengan keluarga, melatih diri untuk melaksanakan protokol-protokol kesehatan yang ada, misalnya sering cuci tangan, menggunakan hand sanitizer, menggunakan masker ketika berpergian, dan itu semua menurut saya membuat kita itu semua mendatangkan kebaikan untuk diri kita sendiri, baik sekarang maupun di saat-saat new normal nanti. Untuk Priscilia, saran Anda dari pendengar podcast kali ini apa? Tentunya kita semua sudah tahu, karena di mana-mana disosialisasikan kan apa yang harus dilakukan, apa yang tidak harus dilakukan. Namun saya rasa satu saran yang saya ingin tekankan adalah untuk terus bisa berusaha mencari keseimbangan antara tanggung jawab seperti kuliah, pekerjaan, dengan kesehatan fisik tentunya, juga kesehatan mental, pikiran, emosional, dan spiritual kita. Karena saya rasa jika kita belum bisa mendapat keseimbangan itu, maka kita tidak bisa mengoptimalkan segala hal, dan itu akan berdampak kepada tindakan kita. Kalau untuk Bubu sendiri nih, kesimpulan dari podcast kali ini apa nih? Menurut saya podcast kali ini tuh cukup penting ya, karena sedang mengangkat isu yang benar-benar terjadi di kehidupan kita sekarang. Korelasinya dengan karya sastra itu apa, kita juga ingin memberitahu bahwa kita menjalankan ini sama-sama, dan ada banyak cara untuk kita bisa melewati ini secara bersama-sama, baik dengan tadi menjaga kebersihan, kita mungkin mengembangkan hobi, dari puisinya juga kita harus mungkin bisa banyak berdoa, mendekatkan diri kepada Tuhan. Sepertinya itu, kita ingin menanamkan pesan-pesan itu di pendengar-pendengar podcast kita nanti. Ya, sangat bagus kesimpulan dari Bubu. Ya, nah itu dia podcast kita untuk kali ini. Selalu jaga kesehatan, fisik, dan mental, dan semuanya. Itu saja, sampai bertemu lagi di kesempatan lain.